Saya tidak mau bertengkar dengan siapapun. Saya tidak membela siapapun. Kalaupun ada orang mengatakan tidak ada siksa kubur, oke deh. Kata mereka itu hanyalah sebagai mimpi. Nah, dalilnya ada tuh. Yang tadi kita baca surat Yasin tuh. Wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Saya terjemahkan dulu. Ya wailana aduhailah. Man ba'atsana siapa yang membangunkan kami. Min marqadina dari tidur kami. Iki siapa sih nangakan rayang ke? Gitu bahasa Dermayunya. Siapa gerang yang membangunkan kami ini? Itu pertanyaan dari manusia yang dibangkitkan dari kubur. Kemudian malaikat menjawab, hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Makanya di dalam surat Yasin itu ada tanda namanya saktah, artinya koma. Ya wailana ma ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Kalau dibacanya langsung ya wailana ma ba'atsana min marqadina hadza, nanti hadzanya isim syarat sebagai sifatnya marqadina. Padahal bukan itu. Ini dua pihak yang berbicara berbeda-beda. Kitanya mengatakan mambah dan marqadina, malaikat mengatakan hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Salahnya terlalu besar sekali. Kalau tidak sakta, maka maknanya siapa gerangan yang membangunkan tidur kami ini. Nanti ma wa'ada rahman, Allah tidak berjanji. Gawat kan jadinya. Nah itu. Jadi siapa yang membangun kami? Lalu malaikat menjawab, inilah yang dijanjikan oleh Allah gitu. Nah nanti hadanya isti'naf sebagai mubtada, manya isim mausul, wa antur rahman sebagai silatul mausul, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. La mahala lahu minal i'rab. Kan semacam itu makanya. Jadi sangat berhati-hati sekali. Dan mumpung saya ingat sekali, tolong Bapak sekalian, tanda-tanda baca dalam Al-Quran tolong dihormati. Itu adalah hasil karya para ulama yang solihin, yang menulis Al-Quran, memberikan tanda-tanda baca. Ini ada satu hal yang tidak dihormati, yaitu dalam Al-Fatihah. Saya ini minta nggak usah dibantah lah ya. Di dalam Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin mandek. Ar-Rahmanir-Rahim mandek, Malik mandek. Padahal setiap ayat itu ada lam alif. Apa maknanya? Alamatul waqfil mamnu, tidak boleh berhenti. Saya sulit menyalahkannya kan ini seluruh dunia bacanya itu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kenapa berhenti? Ayat itu bukan tanda berhenti. Makanya para ulama itu dengan tulus mereka kasih tanda baca la. Itu artinya tidak boleh berhenti. Coba kalau berhenti nanti maknanya berubah. Kalau berhenti maknanya berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berhenti bukan ar-Rahmani dong, isti'naf, ar-Rahmanu, ar-Rahimu. Jadi ar-Rahman jadi apa? Jadi khobar li mubtada'in mahdzuf. Wa huwa ar-Rahmanu. Wal jumlatu minal mubtada'il khabar fi mahalli jarrin sifatu lafzul jalalah. Itu i'rabnya begitu. Tapi bagaimana saya akan mengatakannya? Seluruh dunia di Mekah juga gitu kebacanya. Jadi bakal di bislangka artinya dihapus saja tanda baca ya. Bislangka maknanya mah. Nah itu. Jadi kalau kita berhenti, alhamdulillahirabbil alamin, ada dua. Ar-Rahmanu khobar li mubtada mahdhuf atau Ar-Rahmana ya maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. Ani Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahmani itu sifatnya lafzul jalal, tidak boleh sifat dan mausuf dipisah pakai jilal. Betul enggak? Sifat dan mausuf boleh kan dipisah? Enggak bisa. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Indramayu,
bersama ini saya sampaikan permohonan saya. Itu kan ada mandeknya. Karena kepada Bapak Bupati yang saya hormati bersama. Surat ini saya sampaikan, enak nggak begitu? Nah disitulah tanda baca dihormati. Ini terserah pada bapak-bapak mau menghormati silakan, ya tidak ya nggak apa-apa itu suratnya. Cuma nanti malaikatnya keder kan. Iya, catatnya ini gitu. Itu. Jadi hal-hal yang semacam itu perlu kita perhatikan dan saya tidak akan mengatakan bahwa orang yang mati selesai tidak ada siksa kubur, dalilnya ada ya wailana ma'atamar qadina ada mawadur rahman wa sadaqal musalu, berarti kita ini ditidurkan. Kalau begitu yang ada hanya mimpi. Kata mereka begitu. Saya ingin menjawab, Pak Obek, saya mau nanya punten. Ketika Bapak mimpi seram. Atau bahasa Arabnya kabus. Atau bahasa Inggrisnya nightmare. Digedag-gedag di macan. Pegel beli Pak. Pegel beli. Kemeringet. Kenapa? Bahkan dari nightmare, mimpi seram yang kita alami di malam hari, itu mempengaruhi pikiran kita seharian tuh. Nggak nyaman, perantang perinting, terganggu di kita seharian. Kerja juga capek, masih terngiang-ngiang. Lalu jadi masalah apa? Ya kalau Anda mengatakan itu mimpi, oke silakan, saya boleh-boleh aja. Kalau Anda meyakininya mimpi boleh. Tapi pegel beli. Tersiksa enggak? Bedanya apa? Mimpi dengan realita. Sama ketika sudah berlalu. Sekalipun realita kalau sudah lewat sama dengan mimpi. Betul enggak? Ya iya, ya udah sekarang kita nggak usah berdebat lah. Yang mau percaya silahkan. Ya sebagai mimpi boleh silahkan bagi mimpi. Tetapi bagi saya ini ayat ini ya wailana mambah samartina ini adalah untuk golongan orang-orang yang berimbang kebaikannya dan keburukannya di dunia ini. Fa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tetapi kalau fa amman thaqul mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, nanti ditimbang 1 gram saja. Almarhum kebaikannya 1 ton. 1 gram. Keburukannya 1 ton. Hanya beda 1 gram. Selamat enggak? Selamat. 1 gram selamat. Yang penting asal grewot selamat. Nah ini banyak orang-orang yang kebaikan dan keburukannya itu 50-50. Sehingga malaikatnya keder ini. Ini orang mau diapa? Dipendungi anak kebagusannya. Ger panjang sorga akeh dosa. Tadi ditampaknya kok leblek turu. Nah nanti di hari kiamat baru mereka dibangunkan. Kalau saya bernasib seperti itu sudah untung. Sudah untung sekali ditidurkannya. Iya, tapi kalau pulangnya membawa kemusyrikan, membawa dosa-dosa, kemaksiatan, ya tentu jadi ada siksa kuburnya. Nah kalau pulangnya tidak membawa dosa, murni semuanya. Dosa sudah diampuni seperti para aulia, para ulama solihin yang nyatanya bersih. Ya tidak ada dosa sedikit pun. Ya begitu masuk ya nggak usah nunggu kiamat. Ngapain nunggu kiamat? Langsung masuk surga. Jadi surga sekarang sudah ada penduduknya. Gua perlu nganggur baik. Iya kan. Nah, tetapi bisa nggak kita langsung masuk surga? Sulit. Dan tetap aja kita ini selalu berdosa kok. Iya. Jadi kita paling-paling ya akan ditidurkan. Jadi kalau dia sudah lulus 100% kebaikan semuanya, ya sudah tinggal langsung dikirim ke surga. Makanya ayatnya ada lagi. Siapa itu yang begitu? Yaitu yang sudah mencapai tingkat nafsul mutmainnah. Makanya orang yang sudah tingkatan nafsul mutmainnah nanti ketika pulang dijemput. Dikasih sinyal dulu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ada apa Mang Malaikat? Saya datang untuk menjemput Anda. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbik ya. Yuk pulang kepada Tuhanmu.
Rodiyatan mardiyah. Kamu senang, Tuhanmu senang. Siap? Oh sudah lama saya tunggu. Aku sudah merindukan kau. Ya usah balik. Fadkhuli fi ibadi. Ayo bareng-bareng dengan hamba-hambaku berangkat. Begitu sampai tujuan, fadkhuli jannati, silakan masuk surga. Itu, bapak-bapak pengen gak kira-kira mati langsung surga? Pengen. Jangan bawa dosa sedikit pun. Iya, jangan bawa dosa sedikit pun. Siapa yang bisa masuk surga tanpa menunggu kiamat? Yaitu ketika pikiranmu melihat batu dan berlian sama. Ketika disajung dan dihina sama. Berarti kamu sudah fana sebetulnya. Jadi untuk tingkatan nafsul mutmain itu orang-orang sudah tingkatan fana. Yang penting begini saja. Jangan berharap kita tidak bersalah. Ya pasti kita bersalah. Yang hebat bukan orang yang tidak bersalah. Yang hebat adalah orang yang berdosa tapi segera bertobat kepada Allah. Itu yang paling hebat. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.